Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Febrianti, NPM saya 10120408E2. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai pelajaran akuntansi. Yang pertama ada jenis-jenis keputusan investasi modal. Modal yaitu proses pengambilan keputusan investasi modal disebut modal penggaran. Ada dua jenis proyek penggaran modal, yaitu proyek mandiri. Proyek mandiri adalah proyek yang jika diterima atau ditolak tidak akan mempengaruhi arus kas proyek lainnya. Selanjutnya, proyek saling eksekutif adalah proyek-proyek yang apabila diterima menahan penerimaan proyek lainnya. Yang kedua, keputusan investasi modal dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, keputusan penyaringan adalah jenis keputusan yang berkaitan dengan apakah proposal proyek investasi mempengaruhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, keputusan pemilihan atau preferensi keputusan adalah jenis keputusan yang berkaitan dengan pemilihan beberapa alternatif proyek. Selanjutnya ada model non-diskonto dan non-diskonto. Pengertiannya, model non-diskonto atau model tanpa diskon yaitu harga waktu dari uang, sedangkan model diskonto model diskon. Mempertimbangkannya secara eksplisit. Periode pengambilan payback periode. Salah satu model non-diskonto adalah model-model yaitu waktu yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk memperoleh investasi. Ketika arus kas dari suatu proyek diasumsikan tetap jumlahnya, maka rumus berikut dapat digunakan untuk mempengaruhi periode pengambilannya. Periode payback yaitu investasi awal arus kas tahunan, akan tetapi jika arus kas tidak tetap jumlahnya, maka periode pengambilan dihitung dengan penambahan arus kas tahun sampai waktu ketika investasi awal diperoleh kembali. Jika pembagian 1 tahun diperlukan, diasumsikan bahwa jumlah arus kas adalah tetap setiap tahun. Contoh soalnya yaitu misalkan sebuah fasilitas baru mesin cuci memerlukan investasi sebesar $100.000 dan memiliki umur 5 tahun dengan ekspektasi arus kas tahun sebagai berikut: $30.000, $40.000, $50.000, $60.000, dan $70.000. Periode pengambilan proyek tersebut adalah 2,6 tahun yang dihitung sebagai berikut: $30.000 sama dengan 1 tahun, ditambah $40.000 kurang muka 1 tahun, ditambah $30.000 6,6 tahun. Pada tahun ketiga hanya $30 yang diperlukan dari $50.000 yang dihasilkan. Jumlah waktu yang diperlukan untuk memperoleh $30.000 diperoleh melalui pembagian jumlah yang dibutuhkan dengan arus kas tahunan. $30.000 atau $50.000. Kategori utamanya model non-diskonto dan model diskonto. Model non-diskonto mengembalikan nilai waktu dari uang, sementara model diskonto mempertimbangkan secara eksplisit kendali banyaknya akuntansi. Mendeskripsikan model non-diskonto karena mengabaikan nilai waktu
dari uang. Banyak perusahaan yang masih terus menggunakannya dalam pengambilan keputusan investasi modal. Meskipun demikian, penggunaan model diskonto telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini, dan hanya sedikit saja perusahaan yang benar-benar menggunakan satu modal. Banyak perusahaan tampaknya menggunakan kedua model tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kategori memberikan informasi yang berguna bagi manajemen pada waktu mereka harus membuat keputusan investasi modal. Yang pertama, ada proses pengambilan atau payback period. Salah satu jenis model non-diskonto adalah periode pengembalian. Periode pengembalian adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh kembali investasi awalnya. Contohnya, misalkan bahwa seorang dokter gigi melakukan investasi pada seperangkat alat bor baru seharga 80.000. Arus kas masuk dikurangi arus kas keluar. Yang dihasilkan oleh peralatan tersebut adalah $40.000 per tahun. Jika periode pengembaliannya adalah 2 tahun, $80.000 atau $40.000. Tingkat pengembalian akuntansi tingkat akuntansi merupakan non-diskonto. Keduanya yang digunakan peningkatan pengukuran mikro atas suatu proyek dalam kerangka laba, bukan dari arus kas proyek. Dalam kerangka laba, bukan dari arus kas proyek, tingkat departemen akuntansi sama dengan laba rata-rata. Investasi awal atau investasi rata-rata. Investasi dapat didefinisikan sebagai investasi awal atau investasi rata-rata. Jika saya adalah investasi awal, S adalah nilai sisa dengan asumsi investasi yang dinikmati secara merata. Investasi rata-rata dapat didefinisikan sebagai berikut. Investasi rata-rata sama dengan I ditambah S atau 2. Sekian presentasi dari saya.